Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillah, amma ba'du. Yang kami hormati Al-Ustadz yang akan mengisi tausiah Ramadan pada malam hari ini. Yang kami hormati Bapak Ketua Masjid Paripurna Baitus Salam dan segenap jajaran pengurus. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah Masjid Baitus Salam yang dirahmati Allah dan teman-teman yang saya sayangi. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan bersolawat kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Agar tidak memperpanjang mukadimah, marilah kita memulai acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, marilah kita dengarkan tausiah Ramadan yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz. Kepada Al-Ustadz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambih. Al-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Bapak Ketua Masjid Baitus Salam beserta jajaran kepengurusannya, yang kami hormati Bapak Ketua Ramadan pada tahun ini yang sudah bertumpus lumus 1 bulan. Hari ini sudah malam yang ke-26, betul Bu? Dan semoga panitia Ramadan tahun ini beserta anggota-anggotanya selalu semangat nanti sampai Idul Fitri. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak RW, Ketua RT di lingkungan kita ini, dan tokoh masyarakat, asatiz wa asatizat, muslimin dan muslimat rahimakumullah, yang sama-sama kita cintai dan kita banggakan anak-anak kita, generasi penerus, generasi Z yang dibahas kemarin, dan mudah-mudahan menjadi generasi yang gemilang di masa depan, yang berbakti kepada kedua orang tua, mengabdi kepada nusa dan bangsa, terutama agama. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah, hari ini sekali lagi sudah malam yang ke-26. Rasulullah dan para sahabatnya mengencangkan
ikat pinggangnya, mengencangkan sarungnya. Banyak sini yang pakai sarung. Adalah beberapa, ya kan. Biasanya bapak-bapak yang suka pakai sarung biasanya jebolan pesantren itu. Masya Allah, ya kan. Karena di pesantren memang, Ustadz dulu pesantren di Sumatera Barat, di Pasaman namanya, Pasaman Timur, dari kelas 1 sampai kelas 6 pakai sarung tiap hari. Oh, jadi enggak heran lagi nengok bapak-bapak yang pakai sarung. Jadi kalau ada bapak-bapak atau saudara-saudara pakai sarung, ketika dia berdiri melihat bentuk dia pakai sarung saja kita tahu tuh ini anak pesantren dulunya atau bukan. Gitulah sampai segitunya. Bapak itu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Pak, masih lancar iktikafnya? Masya Allah, luar biasa. Semoga kita ini hamba-hamba Allah yang meraih predikat tatakun. Ibu-ibu sudah lengkap kuenya? Kue pula belum, ya Allah. Ini ya, nampaknya kalau nggak bisa dikerjakan beli nanti ini. Ya kan? Ngapain Ustaz susah-susah? Kami beli aja per kilo. Ya kan? Gordennya sudah dicuci. Ustaz, kami nggak nyuci gorden, ganti gorden baru. Luar biasa pula ibu-ibu ini, Masya Allah. Bapak itu dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tausiah singkat kita pada malam hari ini Ustaz nengok-nengok jam ini, takut kelewatan, nanti banyak ini nanti yang berdehem-dehem. Gitu kan. Itu tanda-tanda tuh. Ya, paham lah Ustaz itu, ya kan. Atau nengok-nengok jam gini-gini. Atau menengokkan jam dia, jam AC Alexander Christie, wis. Ya kan. Ya, nggak apa-apa juga, ya kan, sesekali pamer. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Zakat dan apa tadi nak? Kesejahteraan umat. Ini mengulang-ulang kaji lama ini sebenarnya, ya kan. Tapi nggak apa-apa untuk mengisi, ya kan. Memang harus diisi juga ini. Kalau nggak sepi kita nanti, ya kan. Mumpung ada waktu 15 menit, kita manfaatkan 10 menit lagi lebih kurang. Secara pengertian, ini pengertiannya pun nggak detail-detail banget. Dalam bahasa Arab, zakah itu artinya suci, bersih, tumbuh, berkembang. Itulah kira-kira secara bahasa. Secara istilah, kalau anak-anak pesantren secara istilahan, enak kali itu kalau di pesantren ngomong kayak gitu, gitu kan. Secara istilah itu zakat harta yang wajib dikeluarkan dengan jumlah tertentu dan syarat tertentu pula. Itulah zakah. Makanya di Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillah wa banis sabil. Ada 8 asnaf. Itu namanya mustahik zakah. Ya, kepada merekalah kita salurkan zakat tersebut. Secara umum zakat ada 2. Yang pertama zakat fitrah, dan yang kedua zakat mal ataupun zakat harta. Kalau zakat fitrah, kita tak ragu, bapak-bapak di sini, ibu-ibu di sini sangat cekatan. Bahkan barangkali sampai malam hari ini sudah lebih kurang 75% sudah bayar, Pak. Mana nih penelitiannya nih? Ya kan? Hanya beberapa persen lagi Ustaz dari jumlah yang ada. Masyarakat kita ini, jamaah masjid kita ini. Itu artinya apa? Sadar betul itu. Ya kan? Karena dia dikasih tahu kemarin, kadang-kadang orang tua kita, nenek kakek kita, mereka tak berdalil, tapi mereka sampaikan, nak, kalau kita belum bayar zakat fitrah, nak, itu pahala ibadah kita 1 bulan ini, baik puasa, khususnya puasa lah, nak, itu masih tergantung
belum sampai kepada Allah Subhanahu wa taala kalau belum bayar zakah. Ini orang tua kita tak berdalil dia, tapi itu sebenarnya bukan tak ada dalilnya. Ada dalilnya, tapi mereka sampaikan ke kita seperti itu. Sampai sekarang kita ingat itu. Rupanya setelah kita berjalan lebih jauh, artinya belajar lebih banyak lagi, barulah ketemu dalil-dalil tersebut. Makanya ini tidak diheran ataupun tidak dikhawatirkan begitulah. Bahkan kalam ulama mengatakan, kalaulah ada anggota keluarga kita meninggal dunia kemarin pas di maghrib masuknya bulan suci Ramadan, padahal itu masih menunggu pengumuman itu dari Menteri Agama kemarin, ya kan? Itu ini udah masuk bulan Ramadan apa enggak ini? Kita nunggu keputusan ini. Rupanya memang betul masuk bulan Ramadan. Andaikan ada anggota keluarga kita yang meninggal sudah masuk maghribnya, maka bayarkan zakahnya walaupun sudah meninggal. Begitu juga besok ketika di akhir Ramadan 29 atau 30, besoknya kita akan solat Idul Fitri. Sebelum khatib naik mimbar, di paginya lahir anak, lahir, maka wajib bayarkan zakahnya, zakat fitrah. Ini enggak heran, enggak khawatir kita. Tapi yang kita khawatirkan ni zakat mal. Zakat mal kita khawatirkan banyak betul alasannya. Ibu-ibu aja yang punya rantai di sini, kalung, ya kan? Kalau dia pakai semua takut kita, takut kena jamret maksudnya. Karena jamret juga masa ini, ya kan? Tadi ada berita berseliweran di grup-grup WhatsApp kan, di jalan apa tuh, Garuda Sakti, itu mana ya, lupa pula. Ini ya maling motor ketangkap pula, kasihan pula kita ngeliatnya, digebukin masa. Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ya kan? Ketika dia melakukan aksinya, dia brutal, dia tak segan-segan melukai korbannya. Tapi setelah ketangkap, kasihan juga kita nengoknya kalau sudah digebukin, ya kan? Bapak itu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa sih? Itu yang banyak itu bahkan ada dua hukumnya dikeluarkan oleh para ulama. Ibu yang punya banyak emas itu 24 karat itu, walaupun ibu taruh di lemari, itu ada dua hukumnya. Itu memang pakaian ibu. Itu hukum yang pertama, bila mana memang sudah sampai ia nisab dan haulnya, ya kan? Sampai nisab dan haulnya, itu ibu seumur hidup. Itu hanya diwajibkan sekali saja membayarkan zakahnya. Itu, ya kan? Kalau mau, kalau tidak mau, ambil pendapat yang kedua. Selama itu masih pakaian ibu pakai itu barang, ibu pakai itu emas, tidak apa-apa, enggak dikeluarkan zakahnya. Karena apa? Karena dipakai. Bapak itu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya enggak detail seperti itu sih penjelasannya, kita hanya umum-umum saja nih. Bapak itu rahmati Allah Subhanahu wa taala, zakat mal. Bahkan zakat mal ini adalah salah satu ciri orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ia mengeluarkan zakah, ini ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat dalam surah Al-Mu'minun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi muridun walladzina hum lizakati fa'ilun. Qad aflahal mu'min, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Sekali lagi, bentuk keimanan ini orang-orang yang berzakat. Beruntunglah orang-orang yang beriman ini, kata Allah Subhanahu wa taala. Apabila ia solat, ia merasakan khusyuk dalam solatnya. Dia rasakan khusyuk. Bukan kayak solat kita ketika kita solat sendiri lah, umpamanya munfarid namanya, solat asar umpamanya, gak sempat solat jamaah, solat sendiri kita, lupa rakaatnya. Ini rakaat ketiga keempat nih, ya Allah, lupa rakaatnya. Itu kan karena gak khusyuk. Sampai lupa rakaat solat. Allahu Akbar. Kemudian
walladzina hum anil lagwi mu'ridun, yaitu orang-orang yang menjaga perkataan dan perbuatannya. Kepada ayat berikutnya tadi, walladzina hum lizzakati fa'ilun, yaitu orang-orang yang mengeluarkan zakah. Dikeluarkannya zakah, dia tidak cari alasan, ini belum sampai kok 1 tahun, ini belum kemarin saya pakai kok sedikit, segala macam banyak alasannya. Ya Allah, Pak, Bu, ini bukan menakut-nakuti ya. Kalam ulama, barangkali ini sudah terbukti. Tidak akan mungkin ulama berkata kalau dia enggak betul-betul yakin. Sekali Bapak Ibu tak keluarkan, padahal sudah wajib Bapak keluarkan itu zakah. 2 kali tak Bapak Ibu keluarkan, 3 kali juga belum, keempat kalinya hati-hati, kelima kalinya hati-hati. Dia nanti akan keluar sendiri. Dia akan keluar sendiri dengan caranya sendiri, tentunya dengan cara yang Allah kuasa terhadapnya. Bisa saja dengan kemalingan, bisa saja dengan kebakaran, bisa saja dengan penyakit yang ia harus dirawat, yang harus dioperasi dan segala macam. Bahkan di Indonesia tak ada yang sanggup menanganinya, harus keluar negeri. Berapa biayanya? Tidak berguna BPJS itu, Pak. Habis juga. Makanya keluarkan zakahnya supaya dia berkah, supaya dia tumbuh, supaya dia berkah, suci harta kita itu. Keluarkan zakahnya. Sekali lagi, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada tit tadi. Itu kayaknya aba-aba itu ya. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, kita yang hadir ini pada malam hari ini, bila mana memang sudah kita punya harta sampai nisabnya, sampai haulnya. Nisab ukuran zakah itu untuk dikeluarkan, haul sampai ia 1 tahun, keluarkan. Jangan cari-cari alasan. Demikian yang dapat Ustaz sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kejanggalan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Ustadz. Semoga ilmu-ilmu yang sudah disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Yang bertindak sebagai imam pada malam hari ini adalah Al-Ustadz Tri Atmaja, dan yang bertindak sebagai Bilal pada malam hari ini Al-Ustadz Sunan SPDI. Akhirnya, saya Aziza Nasir Asfa sebagai pembawa acara. Apabila ada kesalahan dan kekhilafan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.